Assalamualaikum. Boleh ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau ketemu sama penasihat hukum. Boleh duduk dulu, Bu, nanti Iya, saya iya. panggil Bapaknya. Ya. Waalaikumsalam. Ibu ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau ketemu sama penasihat hukum isu. Iya. Gimana bisa nggak? Sebelumnya udah ada itu, Bu? Belum. Saya udah ada janji. Oh ya, boleh duduk dulu, Bu, nanti Iya, saya iya. panggil Bapaknya. Ya, Bu, bentar ya, Bu. Saya masuk dulu. Assalamualaikum. Saya mau ya. Dengan Bapak apa ya? Pak apa? Ari Pak. Saya Ahmad Yusuf. Makasih banyak. Ibu silakan Bu. Iya. Apa yang kami bisa bantu Bu? Gini Pak, saya mau minta tolong. Suami saya Pak, sekarang lagi kemana Pak? Saya nggak tahu sama sekali apa yang harus saya lakukan. Biar saya bisa dibantu Pak. Baik. Tolong ya Pak. Baik, coba saya lihat kasih. Masa menantu saya yang melaporkan suami saya. Ya, Udah Pak. di Polresta Ibu ya. Padahal suami saya di bawah nggak ada pakai surat-surat, mereka datang ambil suami saya Pak. Baik, Ibu ini datang ke kantor kami memohon dan meminta bantu tentang proses hukum yang terjadi pada suaminya, di mana proses hukum yang dihadapi oleh suaminya itu diduga adanya kriminalisasi hukum, yaitu karena apa? Kan Bang, dulu Oke. kita langsung. Halo, ini ibu ini datang kantor kami meminta bantuan hukum dengan kami, bahwasannya ibu ini mencari keadilan terhadap suaminya ditahan oleh Polresta Pekanbaru. Diduga setelah kami analisis dokumen-dokumen dan keterangan dari ibu ini dan berdasarkan alat bukti yang kami peroleh, bahwa proses hukum tentang penangkapan suami ibu ini diduga adanya diskriminasi hukum. Kenapa? Karena pada saat penangkapan, berdasarkan keterangan dan alat bukti yang kami peroleh, dapat dinyata salah prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian itu tanpa ada surat-surat yang diperlihatkan, dan dilakukan penangkapan itu tengah malam. Karena tengah malam tanpa ada surat dari kepolisian, maka ibu itu langsung dibawa. Lalu setelah dibawa diperiksa, sedangkan bapak ini, suami ibu ini tidak ada bisa melihat tentang apa yang dibuatnya. Lalu setelah diperiksa, bapak itu ditahan di Polresta Pekanbaru dari tanggal 7 April masuk tanggal 8 April. Setelah 2 hari baru ibu ini dapat surat penangkapan dan surat penahanan. Dan lucu lagi, bapak ini diperiksa tanpa ada didampingi oleh pengacara atau konsultan hukum. Kenapa? Karena ini ancaman lebih 5 tahun. Secara hukum harus didampingi oleh pihak pengacara. Setelah ada pendampingan ini, bapak ditahan. Lalu pendampingan berita acara kedua, yaitu di tanggal berbeda, baru ibu itu suami ibu ini didampingi oleh pengacara, baru membantah apa yang dibuat oleh pihak kepolisian. Yang lucunya lagi, ini kan ibu ini dilaporkan karena adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak suaminya. Tentu harus ada proses penyelidikan, harus ada dipanggil saksi, harus ada dipanggil calon tersangka atau tersangka suami ibu ini. Tetapi ini tidak dilakukan oleh pihak kepolisian. Diduga adanya diskriminasi.
Dan dasar orang ini melakukan tindakan seperti itu adanya laporan oleh menantu ibu ini. Menantu ibu ini melaporkan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Diduga laporan ini juga kriminologi hukum. Kenapa ada kriminologi hukum? Karena adanya kriminalisasi hukum yang terjadi dalam laporan tersebut. Karena itu tidak benar, diduga rekayasa. Kenapa diduga rekayasa? Karena laporan itu sengaja dibuat oleh menantunya agar seolah-olah terbangun opini suami ibu ini melakukan tindak pidana pencabulan. Dengan adanya laporan ini, saudara menantunya itu bebas membawa ibu ini untuk lebih kembali kepada kepercayaannya. Diduga upaya kami akan melakukan keberatan dulu terhadap proses hukum yang dialami oleh suami ibu ini. Yang kedua, kalau tidak ada keberatan kami itu ditanggapi, maka kami akan melakukan upaya hukum, yaitu mengajukan permohonan pra peradilan terhadap tidak sahnya penetapan tersangka dan telah melanggar prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian.